Oke, selamat malam Sobat Home, dimanapun teman-teman berada. Bagaimana dengan hari minggunya teman-teman semua? Apa yang dialami dan bagaimana saat ibadah tadi? Saya percaya bahwa setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di ibadah kita masing-masing, amin. Oke, teman-teman, seperti janji saya bahwa hari ini akan ngebahas sedikit tentang bulan Zebulon, akan menyinggung tentang bulan Zebulon. Oke, karena memang bulan Shifan terkait dengan bulan Zebulon. Oke, teman-teman, hari ini kita berada di tanggal, sebentar ya, sekarang kita berada di tanggal 9 Juni, yang berarti di tanggal 3 Shifan. Oke, dari tadi malam itu tanggal 3 Shifan dan kita sudah mulai masuk dalam perhitungan ke-48. Ya, dari malam ini, dari tadi jam 6 sore sampai besok jam 5:59 sore. Perhitungan ke-48 untuk Omer yang ke-48 hari ini. Nah, teman-teman, di bulan Shifan ini, kemarin kita sudah singgung bahwa di bulan ketiga itulah Tuhan ingin menyatakan sesuatu bagi bangsa Israel. Dan bulan Shifan terkait dengan bulan Zebulon. Dan artinya ada something yang ingin Tuhan pastikan setiap kita berjalan dan mengerti. Kenapa sih bulan Zebulon? Kenapa Pentakosta terjadi di bulan Zebulon? Oke, ada sebuah meaning yang luar biasa. Nah, pertama-tama kita harus mengerti dulu tentang kelahirannya Zebulon. Kita bisa temukan di dalam Kejadian 30 ayat yang ke-20. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Jadi Zebulon bermakna bahwa Allah telah memberikan hadiah yang indah bagiku. Wow, teman-teman, ada hadiah yang indah yang ingin Tuhan berikan pada setiap kita di bulan ini, amin. Nah, sudah kita ketahui bahwa Pentakosta di perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan Tuhan ingin memberikan janji Bapa bagi kita. Hadiah yang indah yang Bapa berikan bagi kita di bulan ini, amin teman-teman. Jadi kenapa Pentakosta di bulan Zebulon? Karena sesuai dengan makna katanya, ya. Makna katanya adalah hadiah yang indah bagiku. Lebih dalam lagi teman-teman, kalau kita mempelajari secara bahasa, ya teman-teman, sekali lagi, kalau kita mempelajari secara bahasa, makna yang terkandung secara bahasa dari Zebulon ini apa sih, gitu kan? Nah, Zebulon juga bermakna sebagai adanya the glorious dwelling place, tempat yang untuk bersemayam dengan penuh kemuliaan. Tempat di mana kemuliaan itu bersemayam, itulah makna lain dari Zebulon. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang Zebulon, berarti kita bicara sebuah tempat yang dimana kemuliaan itu bisa bersemayam. Nah, dan ini ternyata terkait dengan makna Pentakosta. Jadi teman-teman, sangat signifikan sekali ketika kita berbicara Pentakosta dengan bulan ini. Ternyata Tuhan gak pernah bermain-main. Selalu ada terkaitannya satu sama lain. Jadi Pentakosta kenapa di bulan ini? Kenapa Israel menyatakan bahwa Pentakosta adanya di bulan Shifan, bukan di bulan yang kemarin sesuai Gregorian? Karena ternyata ada terkaitannya semua. Semuanya ada rules, ada link-linknya gitu, ada connected areanya. Sekali lagi, Zebulon ternyata bermakna bahwa sebuah tempat yang dimana bisa bersemayam yang kemuliaan. So, kita tahu bahwa sempat saya singgung salah satu makna Pentakosta di mana kemuliaan Allah dicurahkan, diberikan bagi setiap kita. Kemuliaan Allah ini yang maknanya hilang dikembalikan pada perjanjian baru lewat Roh Kudus. Kemuliaan yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus itu powerful, teman-teman, ya. Nah, kemuliaan lewat Roh Kudus yang dipulihkan ini akan kita bahas lebih dalam lagi pada saat seminar nanti. So, bagi kalian yang ingin mengerti lebih dalam lagi tentang kemuliaan Allah yang dikembalikan lewat Roh Kudus, mari datang dan ikuti seminar nanti pada tanggal 15. Mau informasi lebih lanjut, mau teman-teman mau daftar, silahkan DM saja, nanti ada tim-tim yang akan membalasnya, meresponinya. Teman-teman semua, sekali lagi, Zebulon memiliki arti yang sangat signifikan bagi setiap kita. Ada hadiah yang ingin Tuhan berikan, dan bagaimana diri kita menjadi tempat persemayaman bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Apakah kau sudah siap menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dicurahkan? Nah, mari kita jawab masing-masing dalam hidup kita. Nah, ada beberapa berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan di bulan Zebulon. Berkat pertama, kita akan temukan doanya Yakub, berkatnya Yakub bagi setiap anak-anaknya.
Kita bisa temukan dalam Kejadian 49 ayat 13. Kejadian 49 ayat 13, Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Nah, ada dua hal yang kita pelajari. Pertama, maaf, ada tiga. Pertama, ia akan ada diam di tepi pantai laut. Zebulon berada di tepi pantai laut. Kedua, ia akan menjadi pangkalan kapal. Menjadi pangkalan kapal. Ketiga, batasnya bersisi dengan Sidon. Ada Sidon di sana. Nah, teman-teman kita harus pahami tiga makna dari berkatnya Yakub. Pada malam hari ini, saya akan mencoba mengupas bertahap saja. Oke, pertama adalah di tepi pantai laut. Teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia ini secara geografi berada di titik silang emas, betul? Di titik silang emas karena berada dalam berada di dua samudra dan dua samudra dan juga di garis lintang dan garis bujurnya Indonesia itu sangat istimewa. Sehingga dia dikatakan bahwa seharusnya Indonesia ini menjadi tempat di mana semua area itu akan bertemu. Kita itu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, jadi dari Eropa dan juga dari yang namanya Asia itu akan bertemu di Indonesia seharusnya. Namun ternyata apa yang terjadi? Kita tidak siap, Indonesia tidak siap, dan ini diambil oleh Singapura. Singapura menjadi negara yang sangat maju karena mereka paham bahwa mereka negara yang kecil. Tapi mereka membangun logistiknya sedemikian besar. Mereka membangun kesiapan armadanya, membangun pinggir pantainya itu sedemikian besar untuk jadi tempat supply chain di mana semua rantai pasok dari berbagai negara bertemu di sana. Sebagai tempat transit. Kebayang nggak teman-teman? Singapura jadi sebesar apa hari ini dalam perekonomiannya? Oke. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya Tuhan mau kasih tahu, di bulan ini, kalau kita bisa menangkap dengan benar, kita akan mengerti bahwa Tuhan mau kita berada di sebuah area di mana kita bisa pelajari untuk membangun sebuah bisnis atau hal-hal yang Tuhan percayakan kepada hidup kita. Haleluya. Sekali lagi, di bulan ini, harusnya kita mulai bisa menangkap area di mana Tuhan mau mempercayakan bisnisnya kepada kita untuk kita kelola. Amin, teman-teman semua. Lalu dikatakan, ia akan menjadi pangkalan kapal. Ia akan menjadi pangkalan kapal. Ada dua meaning di sini. Meaning pertama secara bisnis. Kenapa? Kita tahu, yang namanya kayak saya ambil contoh Tanjung Priuk. Semua kapal datang semua ya, barang keluar masuk lewat Tanjung Priuk. Yang kedua, pangkalan kapal militer. Tempat di mana kapal-kapal militer bersiap, kapal induk ada. Artinya kapal pun emergency-nya mereka akan pergi dan untuk menyatakan perang gitu ya. Teman-teman, hidup kita harus sadari di bulan Zebulon ini. Di bulan Zebulon ini kita harus membuka diri kita untuk siap menangkap pergerakan yang Tuhan ingin jadikan. Menangkap aliran bisnis. Menangkap aliran surgawi untuk kita tangkap ketika Tuhan berkat. Karena kita adalah area di mana kapal induk akan bersinggah gitu ya. Dan kita juga di tempat di mana kayak ada transit, ada apapun. So, artinya teman-teman, ketika ada orang datang pada hidupmu dan membutuhkan nasihat segala macam, kenapa? Karena terkait dengan berkat sebulan, kita adalah pangkalan kapal gitu ya. Jadi orang akan bertemu di area kita gitu. Dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Sidon adalah salah satu kota yang kita kenal sekarang dengan Lebanon. Ya, Sidon adalah salah satu kota yang kita kenal dengan Lebanon. Nah, kita perlu pahami kota Sidon adalah salah satu kota yang juga sempat disinggung oleh Tuhan Yesus pada Matius 11 ayat 21 dan 22. Wow. Terus ada kaitannya dengan suku Zebulon. Apa ini dan kenapa? Oke. Kita harus pahami juga kota Sidon ini kuat dengan namanya penyembah berhala dan praktek-praktek dari ilmu pagan. Oke. Dan di mana Sidon ini adalah di banyak makhluk besar atau para ibaratnya orang-orang kuat di sana untuk menjajah, menguasai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Oke. Perlu kita pahami juga bahwa area Sidon, kota Sidon ini, kota Sidon ini ya
pastinya teman-teman semua, kota Sidon ini adalah kota yang kita bisa katakan ini juga seperti perpanjangan dari jalur Gaza. Ya, ada kata Gaza di sini ya. Jadi teman-teman, ada something yang sangat terkait yang kalau kita bisa pelajari dan signifikan. Ada makna yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan ya. Bahkan kota Sidon ini juga dikatakan sebagai ya area-area di mana orang-orang berdatangan untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Oke, dan mereka itu seperti ada tertulis di Markus pasal 3 ayat 8, Markus 7 ayat 31. Juga di kota Sidon ini ada area di mana ibaratnya ya tempat-tempat orang kayak titik temu di mana semua akan mengalir gitu. Dan perlu diketahui bahwa kota Sidon ini berasal dari Sidon yang adalah anak dari Kanaan. Kita bisa lihat di Kejadian 10 ayat 15 kayak bahwa Sidon adalah anak sulung dari Kanaan ya. Lalu jika kita bisa temukan 1 Tawarik 1 ayat 13, kayak di situ juga dikatakan bahwa Sidon itu adalah anak pertama, anak sulungnya dari Kanaan. Lalu kita juga bisa temukan banyak hal bahwa bahkan di Lukas 6 ayat 17 ya, Lukas 6 ayat 17 dan juga Kisah Rasul 27 ayat 3 kita bisa temukan ada ternyata Sidon ini seperti area di mana kayak pelabuhan atau selat yang semuanya akan bertemu dan transisi di sana gitu ya, transit di sana. Jadi kota Sidon itu juga tertera dalam beberapa ayat di Alkitab kayak di Yosua, di Raja-Raja, di Lukas dan lain-lain. Oke, nah teman-teman, kita mesti pahami bahwa sesungguhnya batasnya adalah dengan kota Sidon. Artinya Tuhan mau kasih tahu Zebulon ini terkait juga harus memperkuat dirinya, mewaspadai adanya penyembahan berhala, tahayul-tahayul. Oke, sekali lagi penyembahan berhala, tahayul-tahayul. Oke, lalu juga harus akan bersinggungan juga yang namanya adalah hal-hal perbuatan-perbuatan jahat dan merasa tidak mau bertobat. Oke, sekali lagi Sidon. Oke, kota Sidon ini terkait dengan penyembahan berhala, dengan tahayul-tahayul, dengan kejahatan-kejahatan dan ketidakmau pertobatan. Oke. Nah, artinya teman-teman, kita harus cek diri kita. Kenapa? Karena mereka kan adalah orang yang tinggi hati. Mereka adalah orang-orang yang akan berasa sombong sekali karena mereka berasa bahwa mereka sudah bangsa yang besar, mereka adalah tempat titik temu sehingga mereka kaya semua. Nah, Zebulon juga suku yang kaya. Jadi Tuhan mau memperingatkan, ketika mereka tidak bisa menjaga batas diri mereka terhadap firman, maka tanpa mereka sadari ada penyembahan berhala yang bisa muncul. Sekali lagi, tanpa mereka sadari bisa ada penyembahan berhala yang muncul. Penyembahan berhala tidak selamanya hanya dengan worship patung ya, tapi bisa saja jadi menyembah uang. Bisa saja memprioritaskan uang. Ada prioritas yang salah. Bukan lagi Tuhan yang nomor satu. Bukan lagi Tuhan yang segalanya. Tapi uang yang segalanya. Penyembahan berhala juga bisa berarti adanya seseorang tokoh-tokoh yang jadi utama, jadi figur hidup mereka. Bukan lagi Tuhan. Fokusnya bukan lagi ke Tuhan. Tapi ke suatu pribadi atau sesuatu hal yang mengubah mereka pandangi ke sana saja. Itulah penyembahan berhala. Prioritasmu bukan lagi Tuhan. Tapi hal lain. Oke. Lalu jika batas ini dilanggar, maka akan membuat di mana harus dipahami banget, harus kita pahami banget bahwa bahayanya bagi setiap orang di masa-masa ini adalah menjadi orang yang seperti hal-hal yang semuanya tahayul, semuanya sesuatu yang kayak oh, kamu mau jadi kaya, kamu harus begini-begini. Oh, kamu gak boleh langgar ini, gitu ya. Jadi terlalu tahayul. Padahal firman Tuhan apa? Awasilah dirimu, jaga-jaga dan sampai engkau termakan dongeng nenek moyang dan tahayul-tahayul. Kita harus memperhatikan diri kita, menjaga diri kita dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak alkitabiah. Oke? Bukan karena, oh, pelihat itu ngomongnya gak boleh begini, terus kita harus jaga diri kita. No.
teman-teman pastikan pada hari ini, jagalah dirimu dengan penuh kewaspadaan. Oke. Jangan sampai kita termakan tahayul-tahayul. Lebih daripada itu teman-teman, jangan sampai kita kebawa dalam kejahatan. Oke. Jangan kita kebawa ke dalam kejahatannya Sidon. Kejahatan dan rasa tidak mau bertobatnya Sidon. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11. Oke. Matius pasal 11. Oke. Ayat yang Matius pasal 11 ayat yang ke-21 sampai 22 saya bacakan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, selama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya di sana, Tirus dan di Sidon itu adalah mereka yang tidak mau bertobat. Mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan bangsa yang jahat. Tapi kalau Tuhan menunjukkan kemuliaannya, Tuhan menunjukkan mujizatnya di sana, mereka bisa bertobat. Nah, so teman-teman, jangan sampai kita terbawa oleh kejahatannya Sidon. Sampai membuat kita tidak mau bertobat kalau kita belum melihat mujizat. Nah, ini kita mesti berhati-hati ya. Jangan sampai kita tidak mau bertobat karena kita tidak melihat mujizat. Kita nggak mau lihat sesuatu. Kalau kita nggak lihat sesuatu sesuai dengan perspektifnya kita anggap bahwa kita yang benar. Nah, itu bahaya. Ya, bahaya. Pastikan di bulan Zebulon nih, kamu tidak memastikan segala sesuatu berjalan dengan perspektifnya kamu. Tapi bagaimana Tuhan melihat itu, ya. Lalu, kota Sidon adalah kota yang penuh ketidakpedulian dan keamanan. Oke. Sekali, kota Sidon adalah kota yang tidak pernah mempedulikan sesuatu hal dan ya tidak aman gitu. Kita bisa lihat di Hakim-Hakim pasal 18 ayat yang ke-7. Oke, Hakim-Hakim pasal 18 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampai mereka ke Lais. Dilihat mereka lah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram. Dan menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan suatu apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun. Nah, perhatikan itu ya. Mereka kaya, mereka aman, hidupnya makmur. Tapi mereka tidak pernah bergaul dengan siapapun. Artinya mereka itu individualis, mereka itu egois, mereka itu careless. Mereka nggak peduli dengan sekitaran. Ya, so teman-teman, jangan sampai kita mau mendapat berkat Tuhan, tapi kita lupa dengan sekitaran kita yang membutuhkan. Jangan sampai kita mau yang mengalami terobosan Tuhan, tapi kita lupa di mana Tuhan mau membawa kita mengalami mujizat demi mujizat. So, batasan dengan Sidon ini jadi rambu-rambu bagi kita untuk kita memperhatikan batasan-batasan atau aturan mainnya Tuhan. Karena ketika kita miss di sana, kita udah kebawa. Ya, kita akan kebawa. So, mari, berkat suku Zebulon dari Yakub ini harus kita perhatikan baik-baik. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Pertama dikatakan Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Artinya, ada kapasitas yang Tuhan mau persiapkan untuk menjadi sumber rantai pasok dalam hidup kita. Ada sumber supply, ada sumber transit, ada sumber keuangan yang Tuhan siapkan di sana. Karena barang siapa menguasai tepi pantai laut, dan apalagi dia bisa kelola segala macamnya, pasti akan membuat terobosan dalam hidupnya. Apalagi dikatakan yang kedua, ia akan menjadi pangkalan kapal. Dalam hidupmu, ketika kau bisa mengelola berkat yang Tuhan siapkan, kamu akan menjadi pangkalan. Pangkalan berkat bagi orang lain, pangkalan di mana pasukan militer bisa bergabung dengan hidupmu, dan pangkalan persiapan untuk orang yang mau transit. Lalu yang ketiga, batas yang akan bersisi dengan Sidon. Sekali lagi, di Sidon adalah kota yang careless. Kota yang tidak peduli, kota yang individualis, kota yang egoistik, kota yang penuh dengan penyembahan berhala, kota yang penuh dengan yang namanya, mereka itu adalah orang-orang yang percaya dan tahayul-tahayul. Mereka adalah kota yang penuh dengan kejahatan, ya, dan tidak mau bertobat. Dan mereka punya perspektif yang sendiri, sehingga kalau mereka nggak melihat mujizat, mereka nggak mau percaya. Kalau mereka nggak melihat sesuatu dengan keinginan mereka, mereka nggak mau percaya dan nggak mau bertobat. Itu bahaya, teman-teman. Oke, padahal Tuhan bilang apa? Barang siapa percaya namun tidak melihat, berbahagialah ia. Oke. Nah, teman-teman, inilah berkat suku Zebulon dari Yakub yang harus kita perhatikan. Lalu ada berkat suku Zebulon dari Musa.
Dikatakan tentang Zebulon yang berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu. Jadi teman-teman, di bulan ini kita harus berjalan dengan sukacita. Di bulan ini apapun yang kita alami, bersukacitalah, review dengan segala kesukacitaan. Apapun yang pernah kau alami, review dan penuh sukacita atas perjalanan-perjalanan itu. Dan engkau pun hai Isyakar atas kemah-kemah. Bulan lalu bulan Isyakar, sekarang bulan Zebulon. Tapi yang menarik ayat 19, saya baca, bangsa-bangsa akan dipanggil mereka ke gunung. Di sana mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka mengisap kelimpahan laut dan harta terpendam dalam pasir. Perhatikan ini baik-baik. Zebulon dan Isyakar harus berjalan bersama. Yang artinya, ketika kita memiliki pengertian hidup dalam karunia-Nya Allah yang melihat secara profetik dan apostolik, kita gabungkan bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Karunia roh yang kita praktekkan dalam kehidupan kita akan membuat kita, akan membuat kita bukan hanya bisa membangun mesra sesuatu hal yang rohani, tapi juga akan berdampak sesuatu yang realitas surga itu akan tersedot dan menjadi nyata. Bahkan harta bangsa-bangsa itu, segala harta yang terpendam itu akan kita temukan dan keluar dalam hidup kita. Amin. Tapi syaratnya adalah Zebulon dan Isyakar harus berjalan bersama. Artinya teman-teman, kamu harus berjalan dalam urapan Zebulon dan urapan Isyakar. Kamu harus memastikan hidupmu memiliki pengenalan akan Allah yang benar, melihat dengan kacamatanya Tuhan, dan belajar hidup dalam karunia-karunia roh, khususnya karunia penglihatan, dan mempraktekkan karunia penglihatan ini bukan sekedar melihat saja, tapi juga melihat dan mendapat tuntunan Tuhan yang dipraktekkan dalam kehidupan nyata. So teman-teman, di malam hari ini saya memberkati setiap hidupmu. Biar ada pengurapan Isyakar dan Zebulon turun atas hidupmu. Dan biar sesuai dengan arti nama Zebulon, bahwa di dalam hidupmu, tubuhmu, hatimu, jiwamu, rohmu menjadi tempat yang siap untuk kemuliaan Allah bisa bersemayam dalam hidupmu. Dan saya deklarasikan juga bahwa hidupmu mulai malam ini akan mulai menjadi tempat yang siap bagi semua berkat Allah untuk berdatangan. Engkau akan berlayak, engkau akan di sesuatu wadah yang siap untuk menampung segala berkat-berkat itu. Bahkan ada kemampuan surgawi yang membuat kau mengerti dan menggunakan menerapkan apa yang di roh menjadi kenyataan. Saya deklarasikan ini di dalam nama Yesus terjadi atas hidupmu. Dan saya deklarasikan berkat iman bagi setiap teman-teman semua pada malam ini. Sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan ajarkan untuk diucapkan bagi setiap umatnya, untuk setiap anak-anaknya. Oke. Yevareka Adonai feis mereka, Yaer Adonai panaf eleka fihudneka. Isha Adonai panaf eleka feyashem leka shalom. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, setiap berkat ini dan setiap deklarasi yang tadi saya ucapkan terjadi atas hidupmu dan membuat kalian semakin mengerti makna dari Pentakosta. Haleluya. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengerti kaitannya Zebulon dengan Pentakosta, mari daftarlah di seminar besok. Oke, silakan DM untuk informasi lebih lanjut. Dan God bless you all. Be blessed. See you besok pagi. Bye-bye.